Besok pagi di rooftop gedung Hosen, ada Narumi yang selesai membaca majalah. Memar-memar dan perban menghiasi mukanya. Dia lalu berjalan turun menuju ke aula judo. Di situ sudah menunggu semua leader Hosen. Semua orang diam melihat kedatangan Narumi yang berjalan masuk dan duduk di lantai. Gencatan senjata sudah berakhir, kata Narumi. Pagi tadi, Matoba dan Shibayama menemui Narumi dan menceritakan yang sudah mereka lakukan. Matoba minta maaf karena sudah bertindak sendiri. Narumi melihat pipi Shibayama yang bengkak. Apa kau akan baik-baik saja? Muka Shibayama jadi masam. Kau lihat sendiri mukamu itu, jawabnya. Ya, yang sudah terjadi ya sudahlah, kata Narumi. Tapi bukan kita yang merusak gencatan senjata itu. Mereka yang duluan, kata Shibayama. Narumi menyaut. Kalau tidak penting siapa yang menyerang duluan, yang pasti sudah dimulai. Kita akan kalahkan susuran. Di seluruh susuran sendiri, berita kekacauan ini juga sudah menyebar tentang Kenji yang menyerang salah satu leader Hosen. Tokachi menggerutu. Apa yang si bodoh Takia itu pikirkan? Aku ragu dia bakal berpikir. Bahkan dia lebih bodoh dari kami. Saud si kembar Mikami. Serizawa yang menahan diri tidak membalas setelah dipukul. Jadi hal yang sia-sia, lanjut Tokachi. Susumoto bertanya apa yang akan terjadi. Serizawa melihat ke arah teman-temannya. Di deretan belakang ada Tokyo yang jadi khawatir tindakan Genji akan memancing satu keributan besar. Di rooftop, Yuta coba menjelaskan situasinya ke Isaki dan Makise. Dia harus melakukannya untuk melindungi Kuga. Isaki dan Makise terdiam. Dan kenapa? Dia mengabaikan peringatanku. Dia cari masalah sama orang asing yang tidak tahu kenapa. Dan sekarang malah melanggar gencatan senjata demi melindungi orang asing. Cerotos Isaki membuat Yuta diam. Cukup, aku tidak mau mentolerir kekacauannya lagi, kata Isaki sambil berjalan pergi, tidak menghiraukan panggilan Yuta. Dia benar, sudah tidak ada artinya buat kita berjalan bersama lagi. Aku tidak bisa menemaninya lagi, kata Makise sambil ikut pergi juga. Yuta cuma bisa diam melihat dua temannya itu menjauh. Sedangkan di jalanan, ada dua murid susuran lagi jalan kaki dan masih ngobrol tentang masalah yang ditimbulkan Genji. Mereka berpendapat kalau tak lama lagi Hosen pasti bergerak. Meski mereka masih tenang karena reputasi susuran, tentu Hosen tidak akan asal muncul di wilayah mereka. Tapi tahu-tahu terdengar suara banyak orang mendekat dan langsung menghajar kedua murid susuran tersebut. Lebih dari 5 orang bajul gundul mengeroyok dua susuran sampai terkapar tak berdaya. Hosen sedang berburu susuran, teriak salah satu murid Hosen. Lalu mereka hendak mencari murid susuran lainnya saat salah satunya melihat ke arah lain. Ada Serizawa lagi berjalan santai. Dia lupa di mana terakhir kali meninggalkan sepedanya. Ah sial, aku lupa, kata murid gondrong itu sambil terus berjalan. Sepertinya ini hari keberuntungan kami. Dapat target sangat besar di sini, kata leader rombongan Hosen tersebut. Serizawa menatap grup gundul licin yang sudah merupunginya. Aku yakin kalian bukan mau nanya merek kondisioner yang kupakai kan? Kau akan dihajar tahu, teriak Hosen kesal. Tak jauh dari tempat itu, seorang murid Hosen berambut gondrong, berkulit pucat, dan memakai payung. Dia menatap ke arah Serizawa berada. Satu leader Hosen itu teriak kalau orang di depan mereka ini adalah Serizawa yang dijuluki Raja Hewan Buas.
dan mereka akan menghajarnya. Kau nggak kudu licin, berarti leader kan? Tapi kau tetap terlihat bodoh buatku, saut Serizawa. Apa katamu? Namaku Kondo Tadashi, murid kelas 2 Hosen. Kau tak akan melupakannya, karena aku akan jadi orang yang mengalahkanmu. Serizawa membuang nafas kasar, lalu melesat cepat ke depan dan memukul muka si Tadashi itu. Tidak membiarkan jatuh, Serizawa menahan kepala Tadashi, lalu memukuli perutnya berkali-kali. Dan terakhir, ngasih hantaman kepala yang keras. Murid kelas 2 Hosen itu terkapar di aspal tak sadarkan diri. Serizawa melihat ke arah Hosen lainnya. Kita lanjut atau enggak? Tapi tak ada satupun yang menjawab. Aku ingat. Kemarin aku parkir sepeda di depan stasiun, kata Serizawa. Lalu dia berjalan pergi, begitu saja tanpa ada yang berani mencegahnya. Para orang kudus itu cuma bisa berkomentar kalau mereka bukan tandingannya Serizawa. Agak jauh, murid Hosen berambut panjang itu malah tersenyum melihat aksi dari Serizawa tadi. Besoknya, satu anak kelas 3 susuran masuk ruang kelas ingin mengabarkan kalau kemarin dia disergap Hosen. Tapi di situ malah sudah ada 2 orang yang juga bawa blur mukanya. Apa yang terjadi pada kalian? Tebaklah tolol, sama sepertimu lah. Kami berdua lagi bolos pas para Hosen tahu-tahu muncul. Bukan cuma mereka bertiga, masih ada beberapa murid susulan lain yang juga jadi korban penyergapan Hosen. Diceritakan ada 5 orang anak kelas 1 dari faksinya Bando. Bahkan beberapa dari faksinya Serizawa. Tokachi menendang sebuah kursi saking kesalnya. Tokyo meminta Tokachi tenang, tapi malah bikin dia tambah emosi. Apa kau bercanda? Mereka mengincar bos kita, tahu? Teriak Tokachi karena tahu Serizawa hampir disergap Hosen. Serizawa baik-baik saja, kata Tokyo. Tidak baik-baik saja. 10 orang anak kelas 1 dan 7 anak kelas 2. Total 17 orang kita kena hajar, kata Tokachi dengan emosi. Dia juga bilang kalau ini salahnya Genji. Di lorong sekolah, beberapa murid mengeluh, bingung, karena sepertinya Hosen terus berkeliaran di wilayah dekat susuran. Lagi-lagi, Genji jadi orang yang dianggap bertanggung jawab. Juta yang kebetulan lewat, jadi merasa khawatir juga. Sedangkan orang yang lagi jadi topik omongan, malah asik jongkok di sebelah Kuga, sedang memancing ikan. Bukankah seharusnya kau ada di tempat lain? Tanya Kuga, dengan muka masih tertempel perban. Genji diam saja tak menjawab. Semua orang membicarakannya, bahkan di sekolah kami. Para Hosen sedang berburu orang-orang susuran. Genji masih diam saja. Hei, apa kau mendengarkanku? Tahu-tahu Genji malah berdiri dan berteriak, umpannya digigit. Di Hosen, Matoba meminta laporan dari para leader lainnya. Ada yang melaporkan 10, ada yang 13, 15. Chibayama bahkan bilang dia mengajar 20 orang. Meski cuma kroco susuran semua. Kumakiri ngomong dia juga dapat 20 orang. Apa itu benar, Kumakiri? Lihat Chibayama. Ini bukan persaingan, saut Kumakiri. Lalu ada Matoba yang bilang grup mereka dapat 30 orang. Tiba-tiba ada satu orang yang masuk. Dia minta izin melapor. Chibayama bertanya ada apa, dan dijawab kalau satu leader kelas 2 bernama Kondo Tashida dihajar Serizawa dan sepertinya harus absen beberapa waktu lamanya. Mereka sempat khawatir mendengar nama Serizawa. Tapi salah satu leader ngomong, meski begitu, mereka sudah berhasil menyergap banyak orang susuran. Tentu bisa dianggap sukses. Bagaimanapun, susuran yang tanpa pemimpin tunggal tidak akan mampu menghadapi Hosen yang bersatu. Cara berpikir seperti itu justru akan membuat susuran bisa menjungkir balikan kita.
Perang ini baru saja dimulai, kata Naruto. Lalu Bosojen itu berjalan keluar aula judo. Dan belum jauh seseorang menemuinya. Murid berambut panjang dan berkulit pucat. Ryo, sudah lama tak melihatmu di sekolah, sapa Narumi sambil menepuk pundak anak kelas 2 itu. Apa kau akan melawan Susuran? Tanya Ryo. Ya, kupikir kau tidak akan tertarik, jawab Narumi. Ryo diam sesaat. Aku mau ikut. Narumi heran mendengarnya. Aku ingin ikut dalam perang ini, lanjut Ryo. Tapi dengan satu syarat. Aku ingin bertarung melawan Serizawa. Narumi tersenyum. Kalau begitu, aku juga punya satu syarat. Ocean tidak dapat mengalahkan Susuran kalau kita tidak bersatu, kata Narumi. Yang artinya dia minta Ryo patuh pada perintahnya. Berapa murid Susuran terkapar di aspal mengerang kesakitan. Satu orang masih berdiri dan maju membalas, tapi kena hajar satu pukulan keras dari Urushibara Ryo. Bocah itu terdorong ke belakang, tapi langsung ditarik bajunya sama Ryo agar tidak jauh. Terus dihujani banyak pukulan tak henti. Di belakangnya ada Shibayama dan beberapa murid lainnya yang sampai tertegun melihat aksi brutalnya Ryo Urushibara. Bahkan seperti kesetanan, sampai akhirnya Shibayama menarik badan Ryo. Urushibara, cukup. Kau tidak perlu membunuhnya. Ryo menengok dan tersenyum senang, seperti habis melakukan hal yang menyenangkan. Sedangkan murid Susuran itu sudah bak belur tak sadarkan diri. Kendalikan dirimu, tegur Shibayama. Barulah Ryo melepaskan pegangan dari badan si bocah Susuran tadi. Satu murid Ocean lain datang dan mengabarkan kalau dia melihat ada 3 orang Susuran di dekat situ. Shibayama segera mengajak semuanya untuk pergi. Di sekolah penuh coretan Susuran, Takeya Genji berjalan santai melewati halaman sekolah. Beberapa murid menoleh dari jendela lantai kelas. Mereka langsung meneriaki Genji dan mengatai semua ini gara-gara kesalahan Genji. Bahkan satu kursi melayang dari atas dan jatuh tepat di depannya. Kau menyeret kami ke dalam perang. Apa kau tidak tahu apa yang kau lakukan, ha? Teriakan-teriakan kemarahan bergema, lalu disusul lebih banyak barang yang dilempar. Genji lanjut jalan lagi tanpa memperdulikan mereka. Sampai di lorong sekolah, ada Tokaji yang menegurnya. Oh, bukankah ini Takeya Genji? Kata Tokaji. Aku kagum, kau punya nyali muncul di sini. Ada Tokyo juga bersama Tokaji yang wajahnya tidak ramah seperti biasanya. Kupikir kau lebih pintar dari ini, tegur Tokyo. Genji tak menjawab, lalu lanjut jalan. Tapi di depannya muncul Serizawa yang menatapnya tajam. Dia berjalan ke depan dan pas melewati Genji. Kau tidak cocok memimpin tempat ini. Tokaji tersenyum melihatnya. Sedangkan Genji masih diam saja. Lalu lanjut jalan lagi. Menuju ke rooftop gedung. Kau punya teman di Susuran kan? Tanya Kuga sebelumnya waktu di tempat pemancingan. Genji membuka pintu menuju rooftop. Terdiam sebentar. Lalu ngomong sendiri kalau tidak ada siapa-siapa. Dia jalan ke arah dinding besar, di mana dulu Genji menulis namanya dengan titel Top Susuran. Sekarang tulisan itu dicoret dengan tanda X besar dan banyak cacian dan umpatan. Inilah bagaimana Susuran melihat sosokmu sekarang. Terdengar suara dari arah belakangnya. Sementara itu, di samping gedung Susuran, di dekat kolam air, ada Juta yang mengikuti Makise. Jangan mengikutiku, Juta, kata Makise.
Ku kasih tahu, itu bukan salah Genji, sahut Chota. Meski itu benar, aku tetap tidak merasa mengikuti Genji adalah pilihan yang benar, kata Makise. Makise, ini bukan waktunya buat kita berpisah. Kita butuh bersatu lebih dari sebelumnya, teriak Chota bersemangat. Makise diam sebentar, lalu menjawab kalau Chota bisa meyakinkan Isagi, dia akan memikirkannya lagi. Dan di rooftop, ternyata yang menegur Genji tadi adalah Isagi. Genji, berapa kali aku memperingatkanmu? Inilah yang kau dapatkan, kata Isagi sambil mendekat ke arah tembok di depan Genji. Situasi ini membuatku benci diri sendiri. Aku tidak pernah berpikir orang yang ku ikuti akan jadi sosok sampah tak berguna. Lanjut Isagi. Barusan lumayan kasar loh, kata Genji. Isagi menengok ke arah belakang. Aku sedang tidak bercanda. Kau tidak tahu betapa kesalnya aku saat ini. Genji kaget melihat ekspresi serius dari Isagi. Apalagi saat temannya itu menulis yang maju. Satu pukulan mengarah ke Genji. Akan kubuat kau merasakannya. Genji masih sempat menangis pukulan barusan. Isagi, apa kau serius? Kata Genji bingung. Isagi tidak menjawab, tapi malah maju lagi dengan emosi. Kami bukan jago